Selamat datang kembali di channel DSS Audio Kediri. Ya, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang fitur-fitur dari D900DF, desain dari Mas Nur Widianto atau Muhammad Aflah Nasrullah. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe video ini. Aktifkan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan tentang video-video baru yang lebih bermanfaat. Langsung saja kita mulai dari sistem switchingnya. Ini dari komparator kita menggunakan, maksudnya PCB ini, desain ini menggunakan IC Watt Dual Op Amp 072. Ada 2 biji, satu penguat gain, yang satu komparator, dan ini ada LCR juga ya. Ada limiter yang sudah di set standar di 90 volt DC. Dia akan aktif di 700 VRMS kalau tidak salah, 700 watt RMS, maaf. Dan kemudian ada juga DC protector, overcurrent protector, dan juga multi feedback atau yang lebih kita kenal dengan dual feedback. Sayangnya di sini belum ada front panel signaling ya. Hanya ada LED OCP, standby, sama protect saja. Dan ini sangat rapat sekali ya penduduknya ini. Nah, kita bisa menggunakan kit ini baik itu beli PCB ataupun beli kit jadi ya. Untuk yang mau merakit sendiri, nanti akan saya berikan video tutorial step by step membuat kelas di jenis ini. Di sini saya menggunakan IRF P264. Nah, kita mulai dari awal dulu. Setelah komparator, kita membahas tentang logic. Nah, di sini kita memakai CD 4049. Ya, agak kelihatan ya. IR2110, dan ini juga ada opsi daytime setting, yaitu dengan menggunakan kapasitor. Di sini bagi yang nggak punya oscilloscope, kita main aman gunakan kapasitor 56 PF untuk duty yang agak lebar. Nah, di sini ada soket output buat kipas yang bisa dipasang di internal kit seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat narik kabel untuk pasang kipas ya, karena di sini sudah ada. Lalu kemudian untuk bias kita gunakan 12,7
idealnya. Dan saya sarankan menggunakan power supply yang ripple-nya kecil dan juga stabil di segala kondisi, baik itu ketika listrik rumah drop ataupun naik, dia tetap bisa stay di 12 volt. Saya tidak menyarankan menggunakan ekstra dari trafo konvensional. Karena apa? Karena ketika kita load powernya dan output trafo itu sendiri turun atau ngedrop, maka ekstra itu juga ikut drop, apalagi yang trafo berdaya kecil ataupun trafo banci. Benar, dia bisa mengeluarkan 15 atau 18 volt sebelum diregulasi, dan setelah diregulasi bisa keluar 12 volt. Tapi begitu kena beban pasti dia drop. Memang kalau pakai trafo konvensional dia sangat bagus, bersih, ripple-nya kecil, tapi resiko drop di ketika sedang bekerja itu lebih fatal. Beda dengan menggunakan power supply regulasi yang menggunakan SMP/S. Nah, untuk OCP sendiri, saya sekedar mengingatkan kepada teman-teman, ini bukan anti konslet, melainkan overcurrent protector, di mana sistem proteksi ini melindungi atau meng-shutdown ICIR ketika ada arus yang terlalu besar melewati MOSFET ini. Misalnya MOSFET ini hanya mampu dilewati arus sebesar 10 ampere, tapi ketika di load ada beban yang menghasilkan arus lebih dari 10 ampere, maka hasil dari trigger R kapur ini 0,1, dia akan mengeluarkan tegangan dan mensuplai trigger transistor NPN 5551 ini untuk memicu shutdown menyala sehingga PWM tidak bekerja, seperti itu. Dan ketika kita full load lalu kita konsletkan, itu kemungkinan kecepatan shutdownnya tidak mampu untuk memproteksi MOSFET, sehingga MOSFET ini akan tetap door walaupun sudah ada OCP nya ketika di shortkan outputnya. Selanjutnya kita ke DC protektor. Di sini kita bisa custom DCO protektornya, kita sesuaikan. Tapi sebenarnya ini standar 5 volt itu sudah protek ya. Dan juga untuk seri core sendiri, ini ada bagusnya kita gunakan core 3,3 atau 3,7. Kalau menggunakan 3,7 kita masih bisa menggunakan single core karena nggak terlalu panas. Tapi kalau menggunakan 3,3, saya sarankan pakai double agar tidak terlalu panas di suplai 90 volt DC. Dan untuk teman-teman yang ingin pakai, Mas, ada pertanyaan misalnya, Mas, apa harus 90 volt DC? Saya punya trafo hanya 45 volt DC, apa bisa dipakai? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Caranya dengan merubah R-Sun ini. Untuk suplai di bawah 80 volt DC kita turunkan ya.
atau kita double. Untuk supply 45 volt DC atau 45 volt CT atau 63 VAC volt DC, maaf, kita gunakan 6x8, kita paralel 2 biji agar mampu mensuplai 2 IC komparator ini, IC op-amp ya. Dan untuk gainnya, kalau dirasa kurang, di sini ada opsi untuk menaikkan gain. Ini standar menggunakan 33 kilo, kita bisa naikkan sesuai selera kita. Dan yang terakhir, untuk limiter sendiri ini kita bisa setting di rilisnya, ada di R ini berapa ini, 2K2 kalau nggak salah ya. Dan untuk dioda bootstrap, gunakan dioda yang speednya tinggi. Sekarang ini banyak beredar dioda Moore, tapi kata Pak Prof, dia jadi Murtini karena yaitu 4009 disablon ulang, jadi Moore 460. Maaf ya, saya nggak nyebut toko karena itu. Biarkan saja, teman-teman sudah tahu mana yang barang ori, mana yang KW. Lebih baik gunakan Moore 460 bekas atau 31 DF, atau yang paling bagus, paling banyak dicari, pakai RL2 juga bisa. Dan juga MOSFET, gunakan yang original, jangan yang KW. Jangan meniru seperti di video ini. Video ini nggak tahu ya ini ori apa KW. Saya adanya MOSFET kayak gini, coba saya pasang dan ternyata ya masih bisa nyala. Ini bekas juga ya teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman sedikit pembahasan tentang driver KSD 900 DF. Bagi yang ingin membeli kit ini, bisa kunjungi link toko yang sudah saya tampilkan di deskripsi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka semua tahu apa isi fiturnya dan juga fungsi-fungsinya, biar nggak ada yang salah paham dengan fitur kit ini, apalagi yang OCP ya, fitur OCP yang banyak orang menyalahartikan kalau itu anti konslet, karena sebenarnya itu adalah overcurrent protector. Dengan catatan, anti konslet itu cuma bagi yang sudah ahli dalam merakit KSD. Untuk pemula, saya tekankan jangan sekali-kali mencoba mengshotkan output driver ini ketika full load, karena itu akan membuat kalian mengeluarkan uang lebih untuk membeli MOSFET dan juga IC. Sekian video dari saya, terima kasih.